Pada debat perdana Cawapres 22 Desember 2023, Gibran tampil cukup memukau. Saat debat berlangsung, ia mendulang persepsi positif karena dianggap unggul. Tapi pasca debat bubar, ia justru dikesankan miring dari soal mikrofon hingga dugaan macam-macam ditujukan kepada dirinya. Kira-kira kenapa begitu ya? Temukan jawabannya dalam kisi-kisi kali ini. Dalam debat, Gibran tampak lebih siap. Mungkin ia memperoleh brief yang lengkap ataupun berlatih public speaking lebih keras daripada biasanya. Tapi kalau diperhatikan, ia berlatih dengan dominan menghafal atau template, sehingga begitu ia menerima pertanyaan lanjutan dari cawapres lainnya sedikit misleading. Coba kita perhatikan dalam cuplikan sebagai berikut. Dalam topik ini, di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Ya, Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%. Dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 20, hati-hati loh. Rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian ya, sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah, oleh Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Pertanyaannya, kenapa pasca debat bola liar lagi-lagi bergulir yang menguliti secara detail Gibran? Semua orang komentari Gibran. Gue langsung aja ke poin-poin yang gue mau sampein. Menurut gue ada 3 hal yang seharusnya nggak dilakukan Gibran. Pertama, jangan terlalu ngegas. Ngegas sih boleh-boleh aja, tapi kalau gesturnya kurang pas, bukan malah terkesan pintar, tapi publik menilainya dia emosional dan agak sedikit terlihat jumawa. Karena bagaimanapun dua cawapres lainnya yaitu Caimin dan Mahfud MD usianya jauh di atas Gibran. Saat dia bilang, mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, ketika bertanya kepada Caimin soal SGIE, mungkin anggapnya bukan Caimin nggak paham persoalan, tapi karena lebih nggak mengerti apa yang ditanyakan Gibran. Singkatan kan banyak, misal AADC, yang tadinya ada apa dengan cinta bisa berubah tafsir jadi ada apa di balik celana, tergantung konteksnya. SGIE dieja Gibran dalam bahasa Indonesia, yang merupakan kepanjangan bahasa Inggris berbunyi State of the Global Islamic Economy. Publik merespon ini dengan senyum kecut. Pasca debat, istilah itu bergulir terus bak bola salju di tengah publik. Caimin malah belakangan berkelakar bahwa SGIE itu ternyata sego goreng Iwandok. Andi Wijayanto dari TPN Ganjar Mahfud malah menyebut SGIE itu sego gurih ingkung enak. Andi dengan nada datar meledek Gibran, katanya kirain lagi promosi kuliner baru. Andi tahu persis sebagai bekas tim ses Jokowi pada Pilpres 2019 justru mengantisipasi pertanyaan jebakan gak bermutu jenis itu dari lawan. Makanya hingga mencatat semua istilah asing dari A sampai Z untuk Jokowi. SGIE itu yang tadinya dianggap pertanyaan cerdas dan wah jadi sekedar jebakan Batman yang gak mengandung substansi. Berikutnya, Gibran juga menuduh Caimin tidak konsisten ketika membahas IKN, padahal Caimin berkomentar terkait IKN cukup lunak dengan menekankan pada skala prioritas dalam menjalankan proyek nasional. Gibran respon Caimin dengan bilang, saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana ini? Nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakil Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Begitu kira-kira kata Gibran. Dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten.
Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Makanya diksi nggak konsisten ini bisa berbalik kepada Gibran sendiri. Publik bakal mencari-cari inkonsistensi Gibran dalam sejumlah hal, termasuk pernyataannya yang bilang nggak bakal maju cawapres dan akan menyelesaikan masa kerjanya sebagai wali kota Surakarta. Mahfud MD juga sempat jadi sasaran gegas Gibran terkait pertanyaan carbon capture and storage. Hingga Gibran terus menagih jawaban ke Mahfud dengan mengucapkan, mohon dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan. Nggak perlu mengambang kemana-mana Pak, kurang lebih begitu kata Gibran. Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit. Tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Terima kasih. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu rame-rame. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur. Ucapan itu gue kira kurang pas karena Caimin dan Mahfud sepertinya tetap menjaga kedewasaannya sebagai seorang tokoh sehingga nggak mau terkesan menyudutkan orang yang lebih muda usianya. Belum lama ini, Mahfud pun bilang kalau bikin istilah yang susah dia pun bisa nggak bisa. Akibat perkara istilah, KPU kini membuat aturan baru yang meminta capres-cawapres harus memberikan penjelasan saat beristilah dalam debat supaya apa yang ditanyakan jelas. Dan ada kesan Caimin dan Mahfud nggak mau dianggap berlebihan merespon Gibran karena mungkin masih menghormati bapaknya yang tak lain dan tak bukan adalah Presiden Jokowi. Kedua, Gibran seperti menjadi orang lain. Jika umpama dia hendak di Anies, jelas akan kalah start. Branding Anies dari dulu memang begitu modelannya. Ia lugas dalam bertutur, intonasinya tertata, dan logikanya runut alias nyambung, yang pasti nggak pernah emosian. Padahal Gibran cukup meniru bapaknya Jokowi yang pada pemilu 2014 dan 2019 dengan mudah mematahkan argumen Prabowo, rivalnya yang cukup teoritis dengan gaya bahasa yang berapi-api. Jokowi santai menanggapi manuver Prabowo kala itu dengan gaya bicara yang mudah dipahami dan sukses menarik perhatian pemilih tanpa harus menggurui lawan bicaranya. Alhasil dalam debat, Gibran tampak tidak menjadi diri sendiri kalau berdasarkan apa yang gue perhatiin. Ketiga, jangan bawa perasaan atau baper. Gibran terkesan baper saat Caimin bertanya bagaimana tips and trik menjadi wali kota yang bisa mendatangkan proyek begitu banyak ke kotanya, termasuk proyek dari pemerintah pusat agar bisa dipilih bupati atau wali kota lainnya. Bukannya menjelaskan, Gibran tiba-tiba sempat menyinggung tahu arahnya pertanyaan Caimin dan mengatakan bahwa di masa sebelumnya proyek lebih banyak. Artinya Gibran seperti merasa tersindir karena bapaknya lah dia bisa moncer mendatangkan banyak proyek ke kota Surakarta. Padahal maksud Caimin belum tentu itu. Nah, yang terakhir, yang gue kira penting adalah Gibran perlu menyiapkan dan memilih diksi yang pas untuk berkata-kata termasuk dalam debat. Agar yang memang bisa jadi poin plus seperti dalam debat kemarin, nggak lagi jadi blunder yang akhirnya merugikan dirinya dan publik nggak mencari kekurangan Gibran yang tentunya bakal merepotkan dirinya.